Di sini guru punya jawaban. Kalau nanti guru bilang gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good. Di sini sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, apakah ada yang nggak masuk sekolah? Ada. Siapa? Tina. Sama siapa lagi? Mia. Tina, kenapa Tina? Sakit. Oh, sakit. Sakit semua. Oh, sakit semua. Oke, doakan ya semoga temannya cepat sembuh. Oke, sekarang di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang strategi perjuangan dan kepribadian Muhammad Rashidin. Sebelum kita menangkap ke materi itu, di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Udah. Siapa? Ayo kamu. Apa pengertiannya Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 pemimpin Islam selepas Nabi Muhammad SAW wafat. ya. Mereka inilah yang kepemimpinannya paling mendekati Rasulullah SAW. Oke, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 pemimpin Islam selepas Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Mereka yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di sini apakah ada yang tahu siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Ayo silakan kamu. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi di sini ada 4 yang sebutan dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, selanjutnya yaitu tentang kepribadian dari Khulafaur Rasyidin. Apa saja? Yang pertama, siapa? Kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq. Ayo, kamu silakan. Siapa saja kepribadian Abu Bakar? Berani dalam kebenaran meski nyawa Taruhannya. Kemudian apa lagi? Oke, selanjutnya yaitu tentang kepribadian Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu kepribadian dari Abu Bakar? Ya. Ya, silakan Alfa dibaca. Berani Ya. dalam Kebenaran meski nyawa taruhannya atau terlihat ketika terlibat ketika terlihat apa? ketika melindungi Rasulullah SAW di awal kerasulan. Oke, jadi Abu Bakar ini beliau berani dalam dalam membebaskan meski nyawa taruhannya atau terlihat ketika melawan musuhnya, dan juga beliau melindungi Rasulullah SAW di awal kerasulannya. Beliau juga amanah, dermawan, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua yaitu tentang Umar. Ada yang tahu apa kepribadian Umar? Karakternya sangat pemberani, bahkan ia satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang hijrah terang-terangan, cerdas, sederhana, jujur, tegas, dan amanah. Oke, jadi Umar bin Khattab ini beliau adalah termasuk nabi yang sangat tegas, dan juga beliau sangat terang-terangan ketika mendakwah. Kemudian yang ketiga yaitu beliau bin Khattab, dia juga pernah dijuluki sebagai Al-Faruq. Jadi karena keberanian dari Umar bin Khattab dalam membela Islam, Umar mendapat julukan sebagai singa pada pasir, dan juga mendapat julukan Al-Faruq. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau kepribadiannya seperti apa? Utsman bin Affan terkenal sebagai seorang yang rendah hati, dermawan, pemaaf, ahli ibadah, terus lain selalu menjaga kehormatan diri. Oke, beliau juga termasuk yang dermawan dan juga tawakal, dan juga menjaga kehormatan diri. Kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepribadiannya gimana? Sebagai seorang
Nabi di seluruh penjuru yang dipimpin Rasulullah. Oke, jadi beliau itu termasuk orang yang sangat dermawan juga, juga sangat tawakal. Beliau juga tegas. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian dari Ali bin Abi Thalib. Gimana kepribadiannya? Beliau yaitu sebagai seorang yang pemberani atau hampir di seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah. Oke, beliau sangat pemberani ketika dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian Ali senantiasa berada di barisan depan. oke, kemudian beliau juga tegas, Karakter sangat cerdas, sampai-sampai Karakternya pemberani, dijuluki sebagai pintu Ilmu. ilmu dari Rasulullah. Shallallahu alaihi, juga bijaksana dan pandai memimpin. dan juga soleh. Oke, dan juga soleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang strategi yang dimiliki oleh Khalifah Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, gimana? Abu Bakar, strategi kepemimpinannya adalah memberantas Nabi palsu, juga mereka yang murtad dan menolak membayar zakat. Oke, jadi beliau itu Abu Bakar itu memberantas nabi palsu. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Gimana strateginya? Strategi kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu orangnya lebih pada politik dan juga Ekspansi. Oke, beliau itu lebih cenderung kepada politik. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Membentuk apa? Yang terakhir itu ya membentuk lembaga Baitul. Kemudian apa lagi? Membentuk sejumlah dewan dan juga merapikan sistematika kepemimpinan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu tentang siapa itu? Utsman bin Affan. Strateginya yaitu melanjutkan kepemimpinan Umar bin Khattab, Banyak melakukan pembangunan termasuk bendungan dan juga umum seperti jalan, jembatan, sebagainya. oke, beliau juga ikut dalam perbaikan jalan, jembatan dan juga apalagi memperbaiki dan memperluas Masjid Nabawi. Oke, beliau juga memperbaiki dan juga memperluas Masjid Nabawi. Kemudian terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Gimana strateginya? Menyelesaikan masalah pemberontakan yang menurut Ali disebabkan kurang terdirinya khalifah sebelumnya dalam mengangkat penjabat. Oke, yaitu beliau juga berpengaruh dalam menyapa itu yang terakhir. Membalikan fungsi awal dari Baitul Mal. Oke, berarti beliau juga Meminta kembali kemudian tanah dan sebagainya yang khalifah sebelumnya berikan pada kerabatnya dan lain sebagainya. Oke, jadi itulah strategi dan juga kepribadian dari Khulafaur Rasyidin. Apa tadi pengertian Khulafaur Rasyidin? Yang awal-awal tadi? Oke, Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 Pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka yang memimpinnya paling mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi 4 Khulafaur Rasyidin tadi? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, bisa dipahami? Nah, Oke, minggu depan dan ibu nanti akan kasih tugas pada kalian ya untuk merangkum lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.